Selamat sore dok. Perkenalkan kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Siantan. Saya Luna Angriani. Saya Nasyirul Ramadhani. Saya Karwila. Kami perwakilan dari kelas 11 MIA 1 ingin bertanya kepada dokter tentang gangguan kelainan pernapasan pada manusia. Apa saja kelainan atau gangguan saluran pernapasan yang sering dialami masyarakat di sini? Kalau untuk gangguan pernapasan sendiri sebenarnya ada banyak macam ya. Mungkin saya jelaskan secara umum aja. Kalau yang gejala paling umum sih yang biasa kita sering temui ya paling batu-batu. Batu-batu bisa disebabkan sama virus atau bakteri. Bisa juga ada yang karena sesak karena ada riwayat orang sini biasanya semput. Ada riwayat alergi cuaca dingin atau alergi sama makanan tertentu sehingga reaksi alerginya bisa menyebabkan dia sesak. Terus yang ketiga bisa karena adanya penyempitan saluran nafas yang disebabkan karena perokok lama. Biasanya dia biasa merokok udah dari usia muda, cuman gejalanya yang muncul di usia 40-an ke atas. Secara garis besar sih itu biasa rata-rata untuk yang paru-paru. Pertanyaan kedua, apa saja penyebab dari gangguan pernapasan itu dan apakah itu datang dari genetik atau lingkungan sekitarnya? Untuk penyebab pernapasan sendiri seperti yang saya jelaskan di awal tadi bermacam-macam. Kalau misalnya yang dari luar bisa jadi karena virus atau bakteri, bisa jadi juga karena genetik tuh seperti asma atau semput itu biasa dia keturunan, ada riwayat dari orang tua atau riwayat keluarga dekat lain. Terus faktor lainnya bisa jadi karena yang alergi tadi itu, alergi sama makanan atau alergi debu. Sama yang keempat ya riwayat kebiasaan, yang udah merokok dari usia muda, kemudian gejala atau akibatnya dirasakan pada saat sudah usia lanjut. Gitu. Terus pertanyaan ketiga, kira-kira apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan? Pertolongan pertama ini maksudnya kalau pada saat masuk di rumah sakit atau di lingkungan biasa? Kalau di lingkungan biasa, kalau misalnya dia masih stabil, biasa kita coba tenangkan dulu aja ya. Kalau misalnya kan biasa ada yang karena panik atau karena itu biasa ditenangkan dulu aja. Tapi kalau memang ternyata udah ada riwayat merokoknya, udah ada riwayat alergi atau semputnya, udah ada riwayat batuk lamanya. Nah, biasa kita langsung bawa ke IGD. Di IGD penanganan pertama kan kita biasa nilai pasien tuh dari awal masuk pintu. Kalau udah kelihatan sesak, nah kita segera kasih oksigen biasanya. Sambil kasih oksigen, nanti kita sambil tanya-tanya riwayatnya ada apa. Apakah ada riwayat batuk lama sebelumnya, ada riwayat asma atau semput atau riwayat alergi, atau ada riwayat perokok lama, kayak gitu. Izin bertanya, untuk nomor 4, bagaimana cara untuk menghindari terjadinya gangguan pada saluran pernapasan tersebut? Untuk pencegahannya, kembali lagi ke penyebabnya ya. Kalau misalnya yang utama sih harus jaga kesehatan tubuh, daya tahan tubuh utamanya, terutama untuk yang virus kan kalau misalnya kayak sesak dikarenakan virus, sebenarnya kita bisa menjaga daya tahan tubuh lebih dulu. Kalau misalnya daya tahan tubuh kuat, walau orang kanan kiri batuk kan otomatis kita nggak gampang terjangkit ya batuknya. Terus kalau misalnya yang kedua, kalau riwayat alergi makanan maupun udara debu, sebaiknya menghindari pajanan-pajaman tersebut. Kalau misalnya di ruangan berdebu bisa pakai masker. Kalau misalnya ternyata ada alergi makanan, mungkin dihindari alerginya. Terus yang ketiga, kalau yang penyebabnya perokok tadi ya otomatis harusnya tidak merokok dari usia muda, karena kita udah tahu sendiri kan, orang awam pun saya rasa udah tahu lah apa penyebab jangka panjang dari rokok sendiri sampai bisa menyebabkan kanker. Jadi kembali lagi ke penyebab-penyebabnya, sebaiknya hindari supaya tidak terjadi. Baik. Terima kasih dokter telah menjawab pertanyaan dari kami dan telah meluangkan waktunya sedikit untuk kami. Sekian dari kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih ya dok. Sama-sama.